Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengkaji penerapan kenormalan baru termasuk juga di sektor pariwisata. Dan untuk mengetahui kesiapan ataupun rambu-rambu dalam penerapan kenormalan baru di sektor pariwisata ini, kami saat ini sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, ada Mas Sinung Nugroho Rahmadi melalui Skype. Selamat siang, Mas Sinung. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Noval. Waalaikumsalam, Mas Sinung. Mas Sinung, saat ini kan sejumlah wilayah sudah terlihat melonggarkan aturan. Akibatnya ada pengunjung yang membludak terutama di tempat wisata. Nah, apakah sudah ada sosialisasi, Mas Sinung, untuk para pengelola wisata ini? Ya, kalau sosialisasi tentu sejak kita memberlakukan penutupan itu, tentu menjadi salah satu protap bagi kita ya untuk mengatakan, menyebarluaskan informasi betapa bahayanya COVID-19 ini. Nah, tentu dengan adanya kebijakan new normal, ini menjadi intensitas bagi kita bahwa jangan terburu-buru gitu. Ini kan menjadi pemahaman bagi khalayak yang apa namanya belum pada sinkron gitu, terutama para pengelola eh, destinasi wisata di dalam mensikapi new normal gitu. Jadi ini menjadi tugas kolektif bersama. Saya berulang kali melakukan komunikasi virtual dengan teman-teman asosiasi para pengampu dinas pariwisata kabupaten kota untuk menekankan sekali lagi bahwa new normal itu bukan berarti pengibasan bendera start bahwa yuk sekarang semuanya sudah kembali seperti semula. Enggak seperti itu. Tetapi new normal adalah sesuatu hal yang diikuti dengan new norms gitu. Normal baru gitu. Normal baru apa? Apakah ketaatan itu kemudian dipatuhi, kemudian syarat-syarat itu dipatuhi atau tidak. Nah, kami jajaran pariwisata dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan instruksi gubernur nomor 2 tahun 2020. Minggu kemarin instruksi itu kemudian diterbitkan dan sudah kami tindak lanjuti, sudah kita komunikasikan dengan teman-teman. Hanya saja ketika beberapa ruas jalan, kemudian beberapa tempat ada kelonggaran, ini menjadi penerjemahan yang masing-masing menggunakan persepsi. Nah, ini yang harus kita atur. Insya Allah beberapa destinasi yang kemarin sempat kita peringatkan, kita ingatkan, kita himbau, dan mereka akhirnya tutup kembali sebelum mereka mematuhi beberapa protokol persyaratan-persyaratan. Secara umum, kebijakan pemerintah provinsi mengambil kebijakan untuk melakukan latihan dulu. Salah satunya adalah di Borobudur. Kemarin nonton di Borobudur ya. Jadi sebelum dibuka untuk umum kita harus melakukan simulasi itu. Jadi tidak bisa serta-merta daya tarik wisata itu membuka bagi khalayak sebelum menunjukkan simulasi atau kesiapan secara fisik, bukan hanya ketersediaan fasilitas, tetapi kemampuan petugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Begitu, Mas. Baik, Mas Sinung, dari pantauan teman-teman atau mungkin dari pantauan Mas Sinung sendiri, sebenarnya apa yang membuat para pengelola tempat wisata ini sudah berani membuka lokasi wisatanya kembali? Apakah memang sudah ada fasilitas yang lengkap di sana, Mas? Atau memang ini hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi saja, kemudian masyarakat juga sudah ingin kembali untuk berwisata sehingga ini dimanfaatkan seperti itu, Mas? Kalau kebutuhan tentu tidak. Kalau bahasa saya kerinduan aja. Gimana sih kalau Mas Noval kangen banget sama belahan jiwa gitu. Jadi ini didorong oleh satu kerinduan, kepengen piknik, ada kebosanan yang sekian lama ada di rumah, sekian lama merasa dalam jarak tertentu begitu. Sehingga begitu ada kesempatan itu, cara menerjemahkannya yang kurang tepat. Nah, ini menjadi tugas kita secara kolektif, tidak hanya pemerintah, tetapi tokoh masyarakat, tokoh agama, bahwa pandemi COVID ini tetap berbahaya, bahwa kemudian kita ada satu tahapan secara kehati-hatian dan pencermatan. Karena kalau kemarin beberapa pengelola destinasi wisata itu kemudian menyadari, oh iya Pak, kalau kami
standar yang kami tahu baru standar minimalis. Padahal sebenarnya kebijakan di dalam lingkup pariwisata ada standar-standar bukan hanya minimalis, tetapi menjamin bukan hanya ketersediaan disinfektan atau hand sanitizer, jaga jarak, nggak cukup itu. Tetapi bagaimana mampu menjamin tidak terjadinya kerumunan. Maka Bapak Gubernur berulang kali lewat kanal sosial media dalam beberapa kesempatan, jangan buru-buru deh. Maka jangan kesusu atau jangan buru-buru itu saya lebih banyak ini rindu nih. Tapi inilah potensi bahwa rindu ya rindu, tetapi tolong diatur. Untuk apa rindu kalau kita kemudian belajar dari Korea Selatan kemarin, 4.000 kemudian menjadi klaster baru, tentu menjadi lelucon yang tidak asik kan. Kemudian di Florida, di Amerika Serikat dibuka juga, tetapi kemudian bertambah lipatannya yang dinyatakan terjangkit. Tentu ini juga tidak ingin terjadi di tempat kita. Pariwisata tentu dalam mengisi masa kevakiman yang kemarin sudah kita lakukan, hari ini perlu untuk membangun faktor trust, faktor kepercayaan. Karena ngejual jasa itu kan faktor kepercayaan. Apakah kemudian para wisatawan merasa aman nih, merasa ada fasilitas kesehatan. Maka di dalam menerjemahkan instruksi gubernur, kami di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah udah nyiapin nih Mas, yang namanya Njagani Plesiran. Jadi Njagani Plesiran ini kami sesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi plesirin dijogo gitu. Jika kalau dalam istilah akademis perlu ada semacam pencermatan secara prudent, secara kehati-hatian, jangan sampai protokol kesehatan itu dikesampingkan. Pariwisata tentu akan menjadi salah satu penopang terhadap struktur ekonomi di dalam mata pencarian ya. Tetapi kita perlu ada hal-hal yang diperhatikan. Maka ketika kami memberikan himbauan kepada para pengelola pariwisata yang sempat membuka dengan menerjemahkan cara-cara sesuai dengan sudut pandangnya, mereka akhirnya paham. Karena untuk membuka harus ada latihan. Dan latihan itu sendiri harus di atas seizin Ketua Gugus Tugas COVID setempat, Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, dan memperhatikan peta pandemi yang ada di wilayahnya. Jadi tidak bisa yang kemudian dinyatakan sebagai zona merah, kemudian buka. Ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik, gitu Mas. Baik, Mas Inung, dari kacamata Mas Inung sendiri, apakah memang harus ada variabel-variabel yang dipenuhi dan seperti apa nantinya variabel-variabel untuk tempat wisata ini terpenuhi apabila nanti memang kenormalan baru ini sudah mulai bergulir, Mas? Iya, tentu yang pertama adalah simulasi, ini penting. Simulasi sebagai satu langkah latihan. Di dalam simulasi itu akan kita bisa lakukan checklist. Mana yang kurang ya? Ada nggak keterhambatan? Kemudian soal kapasitas. Karena yang kami rekomendasikan di dalam SOP simulasi itu minimal, maksimal itu harus tidak boleh lebih dari 50 orang dalam simulasi. Maka nanti pada saat menyongsong dibukanya untuk khalayak, itu harus maksimal 50 dari kapasitas normal. Jadi kalau misalnya dalam sebuah destinasi, itu kan dibagi menjadi 3 Mas ya. Dalam weekday, hari-hari biasa, weekend, itu pada akhir minggu, sama liburan. Nah, kita mengambilnya yang weekday, Senin sampai dengan Kamis lah. Itu kapasitas maksimal berapa? Kalau kapasitas maksimal pengunjungnya adalah per hari 1.000 misalnya, itu maka di dalam buka untuk umum misalnya, itu maksimal adalah 500. Itu pun harus melihat hasil evaluasi dari simulasi. Yang tak kalah penting adalah untuk membuka itu harus memperoleh izin dan rekomendasi. Itu final, Mas. Jadi kalau ada sebuah destinasi yang serta-merta melakukan pembukaan operasional tanpa diawali dengan simulasi dan tanpa ada izin, saya sangat sesalkan sekali dan kami terpaksa harus mengambil tindakan untuk ditutup. Baik, terima kasih Mas Inung atas waktunya Mas. Selamat kembali bertugas Mas Inung Nugroho Ramadi.